Suara Kebenaran pada Kamis 19 Desember 2024 berjudul Tidak Akan Pernah Melukai. Saudaraku, bagi setiap orang yang menjadi umat Tuhan atau umat pilihan, yang mau bersungguh hati dengan Tuhan, hidupnya tidak dibuat lancar atau baik-baik secara lahiriah. Dalam arti tidak dibuat Tuhan tidak bermasalah. Memang Tuhan ingin keadaan kita baik-baik, tetapi Tuhan harus membuat keadaan kita kurang baik, bahkan tidak baik, demi berkat abadi yang Dia sediakan bagi kita. Perhatikanlah hal ini dan tanamkan erat dalam hati, karena ini menjadi kunci penting suksesnya hidup. Maka kita akan sering menjumpai keadaan-keadaan yang membingungkan, yaitu Tuhan menghendaki kita mempercayai pribadinya dengan cara menyenangkan atau memuaskan hati Tuhan. Jadi, kalau Tuhan membuat semacam permainan, misalnya Ia membiarkan Yusuf terpuruk, makin terpuruk dan semakin terpuruk, tapi Yusuf tidak meninggalkan percayanya kepada Allah. Dan itu terbukti dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah Elohim Yahweh. Padahal kenyataan hidup yang dialami Yusuf bertolak belakang dari mimpi yang dia peroleh. Apalagi Abraham. Bagaimana Tuhan membiarkan ia selama 25 tahun baru memiliki keturunan, setelah dijanjikan bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di laut. Abraham pun telah mengganti namanya dari Abram menjadi Abraham. Demikian juga dengan Daud. Coba kita bayangkan perasaan Daud yang diurapi oleh Samuel di depan anak-anak Bapak Isai. Tapi hidupnya makin terpuruk. Nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Dia pura-pura menjadi gila. Dia bahkan menyeberang berpihak kepada musuh Israel, yakni kepada bangsa Filistin, yang mana dia pernah merobohkan Goliat pahlawan mereka. Belum lagi di kota Ziklag, seluruh keluarga dan harta bendanya, termasuk juga keluarga dan harta benda dari semua hulu balang dan pengikutnya yang setia, tidak tahu kemana rimbanya. Ini asik sekali saudaraku, namun harganya mahal, yang memaksa kita untuk meragukan Tuhan, berpotensi kita untuk mencurigai Tuhan. Satu kalimat yang kita harus katakan dan imani, Dia tidak akan pernah melukai aku. Kalau seorang dokter melukai pasien, itu untuk menyembuhkan. Kalimat yang tepat, engkau tidak akan pernah mencelakai aku. Engkau tidak akan berkhianat kepadaku. Engkau tetap setia kepadaku, walaupun keadaan di sekitarku berkesimpulan engkau meninggalkan aku. Tapi engkau tidak akan meninggalkan aku. Engkau tidak akan mencelakai aku. Ini menjadi kesukaan Tuhan, yaitu ketika kita mempercayai Dia sekalipun dalam keadaan yang secara akal Tuhan meninggalkan kita. Yang pertama saudaraku, keadaan kita tidak nyata. Dan yang pertama ini, kenyataan tidak nyata itu membuat seseorang bisa meninggalkan Tuhan. Di sini kita belajar untuk mengenal pribadinya, keinginannya, kehendaknya, seleranya. Walau kita sering tidak mengerti mengapa keadaan kita jadi begini, tapi kita tetap mencari Tuhan siang dan malam. Kita harus bekerja dengan giat, rajin menjaga keluarga, menjaga kesehatan, hanya supaya kita bisa mengenal Dia dan mengerti isi hatinya, supaya kita bisa selalu sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Yang kedua adalah ragu-ragu. Tidak meninggalkan Tuhan, tapi ragu-ragu. Atau kalimat lain, setengah-setengah.
tidak sungguh-sungguh. Orang seperti ini masih seperti untung-untungan. Kalau Tuhan hadir, Tuhan nyata, kusambut. Kalau tidak, ya sudah, seperti gambling. Dan ini merupakan kelompok terbanyak. Tidak meninggalkan Tuhan tentunya, tapi setengah-setengah. Untuk bisa seiring dengan Tuhan, untuk bisa berjalan dengan Tuhan, untuk dapat hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, atau sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan, maka hati dan pikiran kita harus bersih dan suci. Dan yang ketiga adalah tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Mereka sombong. Yeremia 17 ayat 9 mengatakan, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Padahal yang menjadi objek dari pelayanan kita adalah hati. Sebab Tuhan menyembuhkan hati. Hati yang masih iri, gila hormat, materialisme, mata keranjang, mata duitan, kesombongan terselubung. Dia harus tahu gerak hati yang terdalam, liciknya hati. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan, yang berjalan dengan Tuhan, yang akan menemukan segala penyakit di dalam jiwanya. Maka, kalau dokter palsu itu jahat sekali, atau orang yang memalsu obat itu jahat sekali, pendeta harus memiliki ketelitian sebegitu rupa di dalam hidupnya, supaya dia juga bisa mengobati orang. Sebab, kalau seorang hidupnya bersih, dia berjalan dengan Tuhan, pasti dia mendengar suara Tuhan. Kalau sakit fisik itu gampang dilihatnya. Tapi kalau sakit batin, belum sembuh rohaninya, itu yang sulit. Itu yang Allah tidak mudah menyelesaikan karena melibatkan kita. Namun ada orang yang sakitnya sudah kronis sehingga perlu bolak-balik ke dokter. Kalau kita sadar sakit dalam batin kita, maka kita akan bolak-balik datang kepada Tuhan. Bahkan setiap hari harus ada di kakinya Tuhan. Hidup kita dibuat sulit. Ada hal yang tidak bisa dipecahkan. Mengapa? Supaya kita sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Tetapi yang lebih sulit yaitu menggarap batin kita sendiri. Selamat berjuang saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.